Dengan runtuhnya peradaban pas Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi kerusakan ketergantian, dan sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen makin berkembang terus dan kemudian menggantikan. Kemudian suatu organisasi yang kuat pendidikannya, karena tidak sedikit masyarakat memberi hati kepada manusia agama Kristen ini, maka memiliki bangsa gereja dan hubungannya dengan bersaudara duniawi, yang itu suatu kekuatan dunia semula ditolak oleh kaum gereja. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman pertengahan ini tidak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum, serta pertengahan itu kurang kritis terhadap segala hal di dunia ini selalu dikembalikan karena pada dasarnya itu Tuhan. Jadi ternyata segala sesuatu di dunia ini yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kajian memberikan segala sesuatu di lapangan agama keusulan dan ada di daerah asal saja. Hal itu semua tidak membahayakan rajanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya perlu ditaati apapun itu tidak berkenaan dengan perintah Tuhan. Itu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik, karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi sudah mulai sejak pada zaman pertengahan pada hidup itu sangat dipengaruhi ajaran-ajaran agama, lebih-lebih tentang agama dan itu sebagai garis dan kepentingan negara. Dan sebagai akibat daripada pengaruh ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang dan juga pemeluk agama dan sendiri tidak mempunyai kebiasaan berpikir, dan oleh segalanya harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dan kalau ada perintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh menafsirkan ialah pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memang gereja itu hanya persoalan agama saja, tetapi lama-lama juga persoalan duniawi, juga soal kenegaraan. Menurut pandangan yang terbatas dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya ada kehendak Tuhan. Juga negara itu pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan. Kalau ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat Tuhan dan sebagainya, maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perdebatan antara negara dengan gereja, antara raja dan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tugasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir, negara ataukah gereja, raja atau paus. Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman abad pertengahan itu semua orang terus sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksananya dunia ini, siapakah yang mewakilnya, raja atau paus, inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kuasa tinggi dunia ini adalah raja. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa mereka yang menjadi panglima raja itu disebut kaum laicus, sedangkan mereka yang menetap disebut kaum komunis. Memang sama sebenarnya ada yang mau mengalah dari ratusan dan pendapat yang berbicara pada soal-soal agama dan kekuasaan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan mereka itu hanya terletak pada siapakah dunia ini, khususnya dalam negara itu, yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja atau paus. Karena yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja atau paus, karena baik dari kaum laicus maupun dari kaum kanonis itu keduanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan. Cuma pelaksanaannya di dunia ini siapa yang mewakili. Dengan timbulnya pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu satu hukum yang mengatur soal kenegaraan dan keduniawan, dan hukum yang mengatur soal keagamaan dan kerohanian. Dan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu satu kodifikasi hukum yang dilakukan oleh raja atau kodifikasi yang juga oleh raja sendiri, yang adalah kodifikasi daripada keputusan yang dilakukan oleh negara. Kodifikasi ini disebut kodifikasi dua, kodifikasi yang dilakukan oleh polisi. Kodifikasi ini adalah kodifikasi daripada peraturan yang dilakukan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah juris karena ini mengatur dari negara. Juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu institusi ini atas kewajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai suatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat di dalam institusi yang tadi. Dua pendekatan ini sebetulnya yang merupakan penafsiran sendiri daripada para sarjana. Terdapat sesuatu peraturan kodeka. Kodeka adalah peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. 4 novel ini adalah tambahan daripada sesuatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu pesawat bebas tsunami
telah menghasilkan 4 aliran besar itu Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Maka sekarang setelah timbul pertentangan di banyak itu lahirlah suatu aliran yang menggabungkan ajaran yang beraneka warna itu menjadi suatu ajaran baru atau yang disebut eclecticisme. Selain itu kemudian lahirlah Neoplatonisme yang diperoleh oleh Plotinus yang hidup pada tahun 205 sampai 270. Dari Plotinus ini merupakan jembatan peralihan dari filsafat yang di dalam pemerintahan teokratis Kristen pada zaman abad pertengahan. Bagi Plotinus, Tuhan itu adalah hakikat suatu negara yang paling leluhur dari mana terjadi segala-galanya dan yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Samping unsur ketuhanan ini, ada tata usul dari Plato yang mengajarkan bahwa orang itu harus berusaha dan untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni dengan melepaskan semua ikatan panca indera. Kita harus berikhtiar melihat Tuhan. Hal mana tak dapat dicapai dengan pikiran saja, maka harus dengan ekstase atau bersama. Dengan demikian Plotinus menjadi plot inti sebagai kembang Kristen. Dia adalah terkasih besar terakhir. Ajarannya super bangun rakyat bagaimana benar dulu tempat di mana pusat penjualan di anak kabupaten yang pertama dari Alexandria, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang diciptakan dalam modis bicara pertolongan dia berpikir kita di zaman kuno atau hujan sehingga dengan hujan merupakan jembatan antara dua masalah dan jarak yaitu jembatan berangan dan masa-masa sebelumnya. Dan semoga jalan-jalan kembang mereka antara negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bersifat ketuhanan bersifat teokratis menjelaskan lagi bahwa teori demokrasi ini berkembang pada zaman abad pertengahan dan yang dimaksud pertengahan ini adalah zaman sebenarnya lemah pada abad ke-5 tahun 4 sampai abad ke-15 tahun 14 tahun jadinya kerjaan Roma itu mulai bersama Renaissance. Teori demokrasi ini dalam perkembangannya pada abad pertengahan mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan agama yang baru timbul pada masa itu, ialah agama Kristen. Agama timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum dunia Kristen di Romawi ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan atas mitologi, yaitu bahwa menurut anggapan mereka ada dewa-dewa yang tidak berbeda dalam macamnya. Dewa itu lebih berbahasa punya kekuatan gaib lebih kekuatan daripada manusia. Jadi kepercayaan itu yang dianut oleh bahasa Romawi pada itu adalah panteisme, percaya pada banyak dewa. Karena itu tidak akan mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengajarkan adanya satu Tuhan, yaitu agama Kristen. Akan tetapi karena ketetapan dan kedaulatan daripada penganiayaan lama kelamaan agama ini tidak mati atau melainkan malahan dianut oleh pejabat-pejabat negara dan kemudian diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya pada tokoh Kristen. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180 sampai 162 adalah yang pertama-tama menerbang ke Pakistan dan pergerakan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini lepas sebagai agama resmi daripada negara, kemudian tumbuhlah suatu zona gereja berbentuk drama dan kenegaraan. Suatu keharusan semuanya ditolak sama-sama bantah kerjakan, tapi yang lambat laun soal-soal keagamaan dan kenegaraan itu dalam berkembang saja merupakan suatu hal yang tidak dapat diberikan. Susunan organisasi gereja yang dipimpin oleh seorang paus sebelumnya merupakan dengan organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itu sesungguhnya timbullah pokok persoalan pokok pembicaraan daripada sejarah pada zaman dengan pada kasus kerajaan. Pokok persoalan pokok pembicaraan tersebut tidak lain adalah seperti yang terkutip atas, yaitu siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Jadi yang pemegang kuasa tinggi, raja atau kapaus, atau dengan kata lain bagaimanakah perimbangan kedudukan serta kekuatan negara dengan gereja itu. Siapakah di antara keluarga yang memegang kuasa tinggi. Oleh karena itu berbeda satu dengan raja. Tetapi mengapa soal ini dibicarakan jawab di atas, yaitu tentang terbentuknya susunan organisasi gereja yang organisasinya sama dengan organisasi susunan negara. Maka di dunia ini selalu berorganisasi dua organisasi yang berbeda sama saja. Dua organisasi gereja yang diperoleh seorang paus, padahal kedua organisasi tersebut mempunyai sebagai sama, yaitu manusia. Maka kalau tadi kita tahu bahwa di antara kedua organisasi itu sudah timbul pertentangan itu adalah pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja. Tugasnya siapakah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dunia ini? Dunia itu manusia tadi. Tetapi sebelumnya membicarakan jalan-jalan daripada jalan tersebut, baiklah diketahui lebih dahulu bahwa zaman tangan yang berkembang sama lebih kurang lebih 10 abad itu, yaitu dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 semuanya terbagi dalam dua zaman. Bagian tersebut dengan dunia yaitu jenis besar yaitu perang salib. Perang salib ialah satu zaman pertengahan sebelum perang salib pada abad ke-5 sampai abad ke-12. Dua zaman abad pertengahan dari abad ke-12 sampai ke abad ke-15. Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum disebutnya adalah sangat teokratis. Segala itu didasarkan pada Tuhan. Hal ini terjadi karena dianggapnya agama Kristen tadi sebagai agama resmi, ajaran agama tanpa ada persoalan apa-apa. Pendek ke atas sesuatu yang adanya pandangan yang berkritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Sekaligus pada waktu itu juga membawa kepentingan agama dan gereja.
Dengan demikian maka mereka lalu mulai berpikir secara kritis terhadap keadaan di sekelilingnya. Pelajaran-pelajaran mereka tentang negara dan hukum dan agama kecil itu unsur rasio masuk ke dalam ajaran-ajaran negaranya. Lagi ini menyebabkan berubahnya cara berpikir mereka, yaitu cara berpikir yang bersifat teokratis mutlak pada zaman pertengahan sebelum perang salib, cara berpikir teokratis itu pada zaman pertengahan sesudah perang salib. Dari zaman pertengahan ini ajaran-ajaran negara dari hukum yang akan dibicarakan tidak banyak, kita ambil pokok-pokok saja yang dapat dianggap mewakili ajaran-ajaran pada waktu itu. Dari zaman pertengahan bagian 1, zaman pertengahan sebelum perang salib dari abad ke-5 sampai ke abad ke-12 ajaran Agustinus dan Thomas Aquinas. Dari zaman pertengahan bagian kedua, zaman abad pertengahan dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 adalah ajaran itu masih satu Agustinus hidup pada tahun 34 sampai 34 ada semua Kristen di dalam bukunya mengawani ia telah menulis lewat bukunya sendiri. Di dalam buku itu terkandung bahwa ia hidup dalam keadaan realim, maksudnya ia masa perlawanan dari peradaban satu peradaban yang lain, dan waktu itu ia mengalami masa perlawanan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertanyaan yang timbul kepada ada orang yang mengantar kemudian ada orang yang mendapat kembali antara kepercayaan banyak satu Tuhan yang maha agung dan menyembah kepada berhala. Lagi pula adanya peristiwa yang maha penting hati daripada tahun 409 itu dari kota Barat yang bernama Alaric mengampung kota Roma, kemudian menyerbu dan mengadakan perasaan terhadap peristiwa ini terhadap orang yang berlain. Sementara orang pada Alaric sendiri seorang Arya yang menganut agama Kristen ini tidak bersama dan agama Kristen menyembah berhala. Di situ masih komentar bahwa orang yang mengadakan penyembahan kepada Kristen itu ya lain para dulu dan tidak beragama dan tanah saja adalah anggap bedanya kedasarkan bahwa agama Kristen. Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan buat bagi Agustinus menjadi bukunya dinamakan De Civitate TD tentang negara Indonesia. Pokok dari bukunya tersebut ditunjukkan mengatakan pembedaan terhadap agama Kristen tetap berfungsi suatu beriman antara penganut agama Kristen dan orang yang beragama. Buku itu juga merupakan suatu percaya dan agama tentang percaya dan selain dimulai buku itu tidak lagi mensurat di buku pelajaran untuk politik negara dan gereja, meskipun akhirnya mengajari buku yang demikian ini terbukti dari ajaran yang mengenai pertimbangan kedudukan untuk kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Menurut Agustinus yang ajarannya sangat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan yang dipimpin gereja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Agustinus bahwa adanya negara ini dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan yang penting. Itu adalah suatu negara seperti yang diangankan atau dijelaskan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang di dunia yang merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memerintahkan perintah agama dan musuh gereja. Jadi nampak dengan jelas bahwa agama mempunyai kedudukan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanya sebagai daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Bukunya Dr. Kesehatan dan Relatif diterangkan dengan jelas dan bukunya disebut TD yang isinya katanya terjadi suatu pertanyaan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan pikiran dari mana perkembangan di mana ia hidup, dan bukunya daripada Agustinus menyebutkan nantinya dua macam negara itu atrocitas. Dia itu negara Tuhan. Negara ini sangat betul Agustinus karena ini adalah negara yang dianggap sejarah agama atrocitas karena tidak boleh itu negara Kristen atau negara duniawi. Negara ini sangat kejam dan ditolak oleh Agustinus. Negara yang paling baik adalah negara Tuhan, akan tetapi negara ini tidak akan pernah sampai di dunia ini, tetapi semangatlah yang dimiliki oleh sebagian orang-orang di dunia ini, dan mereka harus lalu berusaha dengan menang-menang gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang bergereja pun juga dapat mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut asal mereka itu mentaati perintah Tuhan. Seluruh pikiran Agustinus ditujukan pada hari kemudian dengan mensampingkan sejarah dan masa yang lampau. Dikemukakan itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya sama artinya belum merupakan pengertian atau sepertinya pendapat Agustinus yang menyamakan pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada civitas Dei di dunia ini yang meluasnya meliputi seluruh gereja dan kekuasaan keduniaan diperoleh daripada pemberian gereja. Ini mengatakan pada teori dua pada waktu itu dua orang yang sekarang membicarakan mengapa kekuasaan pasar Roma sedang berlangsung selebih terpengaruh soal keduniaan, sedangkan yang pada saat itu baru saja ada satu politik dari paus yang bersifat membebas sekali segala keduniaan pendidikan dalam ketimpan agamaan. Ini jadi pada abad ke-12 dilakukan oleh komisi Tersindia di bawah pimpinan Bernard Clairvaux, yang sungguhnya ini hanya terjadi merupakan terjadi pada gerakan di Burgundia yang terjadi pada abad ke-10 terhadap kenyataan dasar Bernard Clairvaux. Dan bukunya yang bernama De Consideration atau perihal petinjau kebatinan benar-benar bahwa yang mengajar tujuan perduniawan atau bersifat budak dan tidak sesuai dengan kemartabatnya. Orang yang pada waktu itu juga sudah membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksud itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Judias. Kemudian itu membuktikan benar bahwa Paulus dapat mengolah soal keduniawan dengan teori dua berarti perjuangan dua pedang. Jadi maksud adalah kekuasaan kerohanian dan keagamaan. Jadi kekuasaan gereja Topas dan kekuasaan keduniaan, yaitu kekuasaan negara
atau raja dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa Bawas menghadirkan pedang duniawi. Pada hakikatnya berarti pas telah berlepas dari tangannya kekuasaan duniawi sehingga ia tinggal padanya kekuasaan agamanya kebenaran raja, karena kekuasaan duniawan tidak sesuai dengan mata bekerja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dan suasana ketenteraman. Bagaimana kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas? Teori dari dua pedang dan teori dari benda materi, kiranya orang dapat juga berpikir secara lain sehingga mendapatkan kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut orang telah dipengaruhi bahkan ditentukan oleh hayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum kanonici itu seluruhnya, kecuali itu dibuktikan pula oleh kaum tidaklah tergantung daripada kalian bahwa ditunjukkan oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci yaitu Roman 13:1 mengatakan bahwa tidak ada kawasan daripada kawasan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berikut pada zaman abad pertengahan yang ternyata sangat sederhana mengalami kemunduran cita kurang rasional terhadap sesuatu di pikiran secara teokratis, tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur itu terjadi perubahan cara berpikir menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan kemudian lahirlah filsafat dari dengan di samping ilmu ketuhanan teologi yang telah ada dan dibandingkan kebenaran teologi dan kebenaran filsafat menimbulkan banyak perselisihan yang mengambil suatu perkembangan dan berperan dalam arah perkembangan jauh filsafat dari zaman pertengahan di sekolah tiga jalan yang bersifat menjalankan dan menjalankan sejalan daripada jalan peran gereja. Tentang jauh filsafat sekolah tiga aljabar terbuari yang itu pada tahun 1033 sampai 1109. Secara pokok daripada cara filsafatnya bahwasanya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti, tapi ini kemudian diubah oleh Abel yang itu pada tahun 1017 sampai 1902 jadi sebenarnya yaitu bahwa pengertian itu harus dilakukan pada percayaan. Hal ini menyebabkan punya penerapan lagi yang semuanya menuju kepada Renaissance. Sementara itu mencoba mengenai negara hukum yang ajarannya menentang ajaran Kristianis orang tadi adalah John Salisbury, yaitu pada bulan abad ke-12 kurang lebih 1150. Menurut John Salisbury, negara itu harusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk pelayanan gereja seperti yang diajarkan oleh Augustinus yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan kebedakan yang selalu menyebabkan dia menolak negara dunia dan melakukan ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan manusia. Mulai zaman ke-12 orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Dari segi sosialitas, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpenuhi. Bagaimana jika pendapat John Salisbury tersebut di atas bandingkan dengan pendapat Epicurus? Saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Epicurus yang menyebut individualis itu dimasukkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu dengan memberikan keutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kepentingan individu itu terjamin, sebagian juga keadaannya sebagai masyarakat. Dengan demikian orang dapat mencapai tingginya itu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut yang dimasukkan bukannya kebahagiaan material, melainkan ada kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat yang baik itu karena yang dimaksud adalah yang menciptakan ajaran yang bersifat individualis seperti yang diajarkan oleh Epicurus, melainkan untuk menjaga jangan sampai seorang itu mencampuri urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tugasnya negara dan gereja itu jangan sampai berbuat kekerasan, melainkan mereka harus mengikatkan keselamatan yang atas sebab budaya merupakan bagian daripada suatu organisme. Dan hal ini juga menjelaskan sebuah raja dan yang berpenting adalah berbahaya mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lain. Orang menginginkan dia telah menjajah undang-undang, telah berudara sebagai seorang tiran. Sebabkan demikian timbul pertanyaan siapakah yang berwenang menentukan segala perjanjian itu merupakan pertanyaan yang tidak dijawab. Berbeda pergantian yang besar karena orang mulai mencari jawabannya. Perubahan itu adalah realisme dan nominalisme yang terakhir. Ini adalah aliran perubahan modern dan menganutnya sifat kaum realis dan berdasarkan bahwa pengertian daripada istilah lain sama sekali dengan pengertian yang diberikan oleh orang pada masa sekarang berpikir secara platonis. Artinya mereka itu berpendapat bahwa semakin sifat daripada sesuatu maka semakin dekatlah hal atau sesuatu itu pada ketuhanan dan makin nyata, serta hal itu sungguh terjadi sebab Tuhan adalah sesuatu yang paling umum yang dapat dipikirkan dan karena itu kebenaran yang paling besar. Bukan daripada pemikiran yang bersifat realistis adalah pemikiran realistis selalu katerbari dengan sifat ontologinya, bukan tentang adanya Tuhan terhadap suatu hal yang bersifat umum. Itu suatu hal yang bersifat tidak mempunyai arti tersendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum. Berarti sehingga sesuatu yang bersifat umum itu dapat dikatakan dalam bentuknya yang umum itu. Jadi orang berpendapat bahwa kebenaran umum daripada zaman pertengahan itu merupakan kebenaran yang masih tinggi yang tidak dapat dikatakan oleh kebenaran yang baru. Sungguhnya pendapatnya demikian telah berbeda, tapi orang baru menyadari kebenaran itu setelah timbulnya keadaan lain.
Bagi aliran modern dari abad ke-12 benar-benar barang-barang umum itu tidak mempunyai kebenaran tinggi. Barang-barang itu hanyalah merupakan apa saja daripada pikiran. Hanya barang-barang itu saja yang telah kita pikiran logis yang menemukan kebenaran yang tinggi. Jadi barang-barang khusus yang sungguh mengganggu dapat mengaruhi bahwa dapat berubah barang yang umum. Terutama Sekonas pada tahun 1225 sampai 1274 dalam pengkarannya tentang keran hukum dapat ditemukan dalam bukunya di era yang berjumlah dalam bela raja-raja dan bukunya yang lain diberi nama Soma Teologi atau ajaran tentang ketuhanan dalam ajaran itu termasuk pada semuanya pengaruh ajaran Kristen. Pada hal tersebut kerajaan itu kurang lebih 17 abad setelah hidup dan dapat ke 14 masih dengan teman sekolah ketika pada ini jadi pada waktunya udah salah betul orang-orang yang banyak yang berkitim doa untuk menyampaikan makam Kristen di dalam mereka berkenalan dengan acara itu termasuk karena sifat finalistis ya. Ini berarti bahwa apa yang jadi tujuan itu pun lebih dahulu baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu memegang dalam tengah karena dalam hal ini pengaruh rasa kodratnya dalam makhluk sosial makhluk masyarakat. Karena itu ya harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam satu masyarakat untuk mencapai tujuan yang sungguhnya untuk diperlukan menggunakan akalnya pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat lalu akalnya itu mungkin baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Umum ini dapat diperoleh oleh pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup masyarakat. Maka dari itu masyarakat merupakan satu keharusan oleh karena kehidupannya bermasyarakat itu mempunyai kecenderungan oleh harus berpikir benar karena untuk pencar. Maka penting sekali adanya seorang penguasa ini seperti Salomo mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dan pada manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa dengan siapa yang benar umum. Jika tidak demikian ini adalah pasal 4 tujuan itu tujuan masyarakat identik dengan tujuan negara dan menurut Mas orang yang mengetahui tujuan negara itu harus lebih dalam mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia. Hal ini sesuai dengan Mas yang tentang perkembangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dan gereja yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan gereja mulai bahwasanya macam-macam organisasi itu mempunyai kedudukan yang berlainan. Tugas suatu negara adalah lapangan kedonawan, sedangkan tugas gereja adalah lapangan kerohanian keagamaan. Tetapi meskipun demikian, Thomas Aquinas belum dapat mendapatkan pengaruh teokrasinya karena sejujurnya mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya meliputi kalangannya merupakan wakil daripada gereja Tuhan di dunia. Oleh karena hukum keduniawan dipukul dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawan harus tunduk pada kekuasaan keduniawan dari tujuan manusia dan itu mencapai kemuliaan abadi. Pendapat daripada Agustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Aquinas ini yang sifatnya sudah ke progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus negara dengan gereja itu terpisah sama sekali, sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas antara negara dan gereja sama ya, rata-rata negara dukung kedua gereja untuk mencapai tujuannya. Dan juga sama Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia dalam kedaulatan tanpa tapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial berhasrat untuk hidup masyarakat. Disebabkan manusia itu mempunyai rasio dan tak dapat memiliki kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Sekalipun manusia telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bersosial, tetapi manusia itu belum begitu memberikan unsur yang mutlak dalam membentukkan masyarakat itu. Jadi betul merupakan suatu unsur, tapi kalau masyarakat itu sendiri dan masyarakat harus ada penguasa, yaitu harus ada yang memerintah tentang perubahan bentuk negara secara negara banyak peluang rakyat dalam perubahan ketika pemerintahan daripada pemerintah suatu negara yang masing-masing itu kemudian diberikan dipimpin oleh suatu pemerintahnya ialah satu pemerintahan oleh satu orang yang ini yang disebut monarki yang disebut tirani, dua pemerintahan orang yang disebut aristokrasi yang jelek disebut pemerintahan disebut rakyat yang disebut ini yang kalau menurut Aristoteles disebut pemerintahan yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis bentuk pemerintahan disebut menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah monarki oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia dapat mencapai kemuliaan abadi juga supaya manusia itu hidup dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam dan masyarakat. Dan tahun ini monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah hanya paling utama paling ideal untuk melaksanakan ini semua dan barang sesuatu yang bersifat tunggal lebih untuk memberikan persatuan perdamaian sebagainya karena satu pikiran daripada pemerintahnya daripada yang bersifat jamak. Sebab dalam pemerintahan oligarki meskipun pemerintahan itu tidak dapat ditujukan kepentingan umum, tapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang kebenaran itu sendiri. Namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi kepentingan itu sendiri juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang kebenaran, sedangkan kepentingan itu pada asalnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum. Semua orang seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintah semuanya. Tetapi dalam tiran kepentingan terdiri
dari orang yang pemerintahan itu hanya melalui untuk kepentingan satu rakyat saja. Ini semua jauh dari masyarakat umum daripada oligarki demokrasi. Maka tirani yang telah merupakan pemerintahan tidak dilaksanakan itu karena sangat jauh dari masyarakat, dan dari itu suatu pemerintahan pegang beberapa orang, jadi lebih satu orang akan lebih lekas pula layak memerintah undang-undang daripada pemerintah yang menegak satu orang. Karena itu pemerintahan dibayar dalam menaikkan juga timbulnya tirani, timbulnya pemerintahan yang undang-undang termasuk pada belum dapat dengan itu dan undang-undang dasar konstitusi yang mengatur dan membagi itu ada dengan pemerintah dengan rupa sehingga dengan baiklah suatu sistem terus negara yang dengan dibimbingkan pemerintah itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahan menjadi tirani. Cuma meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh memilihnya sebab belumkan hal ini bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama orang tidak boleh akan membunuh sesama orang, lebih itu antara yang menurut ajaran agama dan merupakan suatu perbuatan yang buruk. Akan tetapi kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan rasional itu tidak menjadi kehendak umum daripada lainnya, hal itu dapat dijelaskan dalam pertanyaan rakyat terhadap rajanya. Presiden diri tak bertindak sebagai tiran di dalam presidennya itu bagi rakyat. Apalagi raja melanggar ketentuan dan undang-undang dasar. Kalau setelah membedakan hukum alam dan hukum positif, maka hukum Aquinas membedakan dan hukum dalam 4 golongan, yaitu hukum abadi atau legendarnya. Ini adalah hukum dari kesalahan yang berakar dari jiwa Tuhan. 2. Hukum alam manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya, ia adalah merupakan hukum alam. 3. Hukum positif, ia adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan cara-cara khususnya berupa umat dalam negara. 4. Hukum Tuhan, ini adalah hukum yang masih kekurangan daripada warga manusia dan memimpin manusia melakukan layu-layunya karena kebijakan untuk hidup dalam bakadan ini dengan cara yang tidak mungkin. Inilah yang mengaitnya disebut dalam kitab-kitab suci tentang keadilan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah maunya untuk kemauan memberikan orang yang menjadi hanya di samping itu yang sangat betul seperti yang telah dicapai tertulis undang-undang yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum keadilan dan yang mendapat kekuasaan dari hukum alam. Ajaran Thomas Aquinas merupakan pencari dari pemikiran pada perkembangan dan pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang berteokrasi ini jadi pakai kepada sosial dan perkembangan filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula kita menjumpai seorang pujangga besar yang mengklaim untuk sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujangga tadi dan dengan ikannya menarik dunia. Pikiran bahwa pemerintahan baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang, satu pikiran dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas bukan oleh Dante. Kemudian aja pikiran itu tidak diperhatikan sebagai satu kajian melainkan sebagai negara nasional, dan memang dalam abad ke 14 akan menyampaikan tentang kerajaan Indonesia dalam membicarakan tentang negara dan hukum pada zaman perhitungan sebelum berdasar yang sewajarnya saat evaluasi. Maka baiklah sekarang ditinjau ajaran dari seorang sekian pada dapat mengasih saya itu terjadi pada Marsilius. Marsilius pada di Padua itu pada tahun 2000 supaya itu kembali itu seorang tokoh besar dari nominalis bersama dengan rekan-rekan. William Ocean hidup pada tahun 1317 dengan dia mendengar bahwa hal yang bersifat khusus itu yang bernilai tinggi dengan hal yang merupakan perlindungan saja bagi negara itu dianggap sebagai kawasan dunia diganti oleh negara yang sebagai pusat kawasan, tetap dengan ini terlepas hubungan suatu kawasan lebih tinggi seperti gereja mereka sebagai akibat daripada adanya perjalanan antar kawasan Louis Bavaria dan Paus Johannes ke 22. Mengenai ajarannya tentang negara masih sangat dipengaruhi oleh ajaran negara adalah suatu badan anggota lima yang punya dasar hidup dan punya tujuan tinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian Marcellus bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara. Ajaran ada Marcellus ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang kucing karena dalam ajaran Marcellus tampak benar peranan orang atau individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Pembentukan sosial dan pembentukan negara tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau kehendak peraturan tempat. Melainkan negara itu jadi karena perjanjian kepada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan kalau menurut Agustinus Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada segala sesuatu. Tuhan tentang adanya negara, dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas penuh jiwa pada Tuhan, namun sudah muncul waktu baru yaitu manusia semuanya masih sama-sama. Dalam menangkap pendudukan itu apakah tunduk sepenuhnya sebagai segala sesuatu oleh penguasa, pemerintah atau orang yang mereka tunjuk itu, ataukah hanya tunduk terhadap penyelenggaraan ujian yang mereka berikan keadilannya? Ya, menurut faktum ini adalah seorang rakyat, tetapi dalam menentukan hanya pada apa yang dikehendaki oleh rakyat. Maka Tuhan penguasa atau raja hanya untuk menyelenggarakan atau menjalankan kuasa dari rakyat. Jiwanya hanya seperti raja tidak boleh
dan tidak berwenang menentukan peraturan atau undang-undang yang diciptakan atau yang peraturan undang-undang itu adalah yang direncanakan kekuasaan atas pendudukan yang disebut Kondasio 2. Sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk pada itu maka untuk membuat peraturan atau undang-undang itu adalah raja maka kekuasaan jadi tidak bersifat kekuasaan melainkan bersifat konstitutif. Penyerahan kekuasaan yang demikian ini seperti transaksio dan nilai yang dianut oleh kaum glesatoran, yaitu orang-orang yang menyiapkan dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru karena mengembang dan dapat disebutkan dengan kebutuhan masa. Jadi demi kepentingan hukum menurut kaum glesatoran faktum disebutkan harus bersifat transaksio. Dengan perhitungan seluruh keuangan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat sebab rakyat membuat peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dan undang-undang yang bebas dan merdeka. Tidak mungkin seorang itu menguasai orang lain secara mutlak. Jadi kekuasaan yang raja adalah rakyat yang berdaulat. Raja melaksanakan daulat rakyat. Jadi dengan demikian yang dianggap masyarakat adalah faktum yang bersifat